Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahayuningsi, NRP 0181033 dari Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November. Saat ini saya akan menjelaskan soal dari ETS Fisika Kuantum nomor 4. Langsung saja. Pada soal nomor 4, kita diberikan sebuah partikel bermassa M bergerak dalam garis lurus dipengaruhi energi potensial berbentuk delta Dirac Vx sama dengan min A delta X partikel dalam keadaan terikat. Tentukan nilai X0 sehingga probabilitas untuk menemukan partikel X mutlak kurang dari 0 adalah setengah. Oke, yang pertama kita akan menggambarkan fungsi umum dari Vx. Nah, gambarnya seperti ini. Dan kita memiliki persamaan Schrödinger, yaitu min h bar kuadrat per 2m, d kuadrat Cx per dx kuadrat ditambah Vx Cx sama dengan E Cx. Nah, ketika X kurang dari 0, jadi ketika X kurang dari 0, atau di sini, kita memiliki Vx-nya sama dengan 0. Vx sama dengan 0. Sehingga kita dapat tuliskan seperti ini. Dan saya bawakan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, kita masukkan persamaan Schrödinger min h bar kuadrat per 2m d kuadrat Cx per dx kuadrat ditambah 0. Kenapa di sini 0? Karena Vx kita sama dengan 0. Kan di sini Vx sama dengan 0, jadi 0 kali Cx itu selalu hasilnya 0 sama dengan E Cx. Sehingga min h bar kuadrat per 2m sama dengan d kuadrat Cx per dx kuadrat sama dengan E Cx. Nah, selanjutnya kita akan mencari d kuadrat Cx per dx kuadrat. Jadi kita pindah ruaskan. Jadi ini kita pindah ruaskan, sehingga kita kalikan 2M ke atas, H bar kuadrat ke bawah, sehingga min E Cx per 2M per H bar kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah konstanta K pada daerah yang kita lingkupi ini merupakan konstanta K, kita misalkan adalah K kuadrat, sehingga hasilnya D kuadrat Cx sama dengan per dx kuadrat sama dengan K kuadrat Cx. Nah, apabila kita pindahkan ruas, sehingga kita sama dengan kan 0, hasilnya D kuadrat Cx per dx kuadrat min K kuadrat Cx sama dengan 0. Pada persamaan kini, kita memiliki solusi bahwa Cx itu sama dengan AE pangkat Kx ditambah BE pangkat min Kx. Oke, itu kita namakan dengan C1X. Jadi di sini kita namakan C1X, di mana C1X di sini merupakan solusi dari daerah kiri atau X kurang dari 0. Oke, kita lanjut bagaimana untuk X lebih dari 0. Oke, di sini sebentar kita menyelesaikan dulu. Jadi kan tadi daerah kiri, tapi kelama-lamaan ketika dia X itu kurang dari 0, lama-lama X itu akan mendekati min tak hingga. Jadi min tak hingga, dia akan terus ke kiri, sehingga mendekati min tak hingga. Jadi ketika nilai si min tak hingga itu adalah 0. Jadi kalau kita inputkan, jadi si 1X persamaan kita awal ini AE pangkat KX ditambah BE min KX, jadi si 1 min tak hingga sama dengan AE pangkat min tak hingga ditambah BE pangkat tak hingga. Kita tahu bahwa E pangkat min tak hingga itu hasilnya adalah 0, dan E pangkat tak hingga itu hasilnya 1, mendekati 1, oke? Jadi
kita di sini menemukan bahwa B itu sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi Si1X sama dengan AE pangkat KX. Kita namakan dengan persamaan 1. Oke, kita lanjut ke daerah ruas kanan atau X lebih dari 0. Bagaimana jika X lebih dari 0? Nah, pada X lebih dari 0, itu Vx bernilai 0. Jadi pada grafik ini, pada sini, jadi pada X lebih dari 0, dia Vx-nya sama dengan 0. Sehingga dapat kita masukkan persamaan Schrödinger-nya, yaitu min H bar kuadrat per 2M D kuadrat si X per dx kuadrat ditambah 0. Kenapa 0? Karena Vx-nya sama dengan 0. Si X sama dengan E si X. Nah, ini hampir sama. Kita buat konstanta K di daerah yang dilingkupi ini. Sehingga kita memiliki solusi persamaan yang hampir sama dengan si1, kita namakan di sini sebagai si2. Namun di sini kita ganti konstanta dari AB menjadi CD. Nah, seperti ini. Nah, sama halnya seperti sebelumnya, ketika X lebih dari 0, X lama-lama akan mendekati plus tak hingga. Mendekati plus tak hingga, di mana si plus tak hingga itu sama dengan 0. Apabila kita masukkan, ketemu C sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi Si2X sama dengan DE min KX. Kita namakan dengan persamaan kedua. Kenapa di sini tinggal DE min KX? Kita tahu bahwa C sama dengan 0, sehingga 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sehingga hanya bersisa D saja gitu. Nah, jadi dari persamaan 1 dan 2, kita dapat menemukan sebuah solusi CX, yaitu untuk Si1X sama dengan AE pangkat KX dan Si2X sama dengan DE pangkat min KX. Di mana untuk yang Si1 ini untuk daerah X kurang dari 0 dan Si2X di sini untuk daerah X lebih dari 0. Oke, selanjutnya kita akan memiliki syarat baru di mana Si X itu kontinu di X sama dengan 0 dan D Si X per DX itu kontinu di X sama dengan 0. Nah, untuk yang syarat pertama, jadi syarat pertamanya untuk si X continue di X sama dengan 0. Sehingga kalau continue itu artinya dia menyambung, tidak patah. Jadi kalau grafik itu menyambung secara continue, sehingga si 1X sama dengan si 2X. Apabila kita masukkan X sama dengan 0, jadi AE pangkat 0. Kenapa pangkatnya 0? Karena berapapun kali 0 kan 0. Jadi bersisa 0 saja sama dengan DE pangkat 0. Sehingga E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi, A sama dengan D. Sehingga kita dapat menuliskan salah satu dari konstanta ini saja. Kita dapat menuliskan D saja, atau kita dapat menuliskan A saja. Namun di sini saya akan menuliskan A sebagai A. Oke, jadi persamaan si X-nya berubah di mana si 1X sama dengan AE pangkat KX dan si 2X sama dengan AE pangkat min KX. Nah, selanjutnya syarat kedua di mana dsi X per DX kontinu di X sama dengan 0. Sehingga dari persamaan Schrödinger, kita masukkan min H bar kuadrat per 2M D kuadrat si X per DX kuadrat min A delta X si X sama dengan si X. Nah, kita integralkan dari min E sampai ke E. Nah, karena di sini kita ada tanda min, tanda, dan juga ada ruas kanan dan ruas kiri, maka dapat kita integralkan secara sendiri-sendiri. Sehingga seperti ini, integral min E sampai E, min H bar kuadrat per 2MD kuadrat si X dx per dx kuadrat dikurangin integral min E sampai E, A delta X, si X dt, ini dx, sama dengan integral min E sampai E si X dx. Oke. Kita lanjutkan. Nah,
untuk memudahkan mengintegralkan dari persamaan ini, kita dapat menyelesaikan satu persatu dari integralnya. Yang pertama ini misal kita namakan integral 1, integral 2, dan integral 3. Namun kenapa di sini dia dikeluarkan? Karena di sini itu dia sebagai konstanta. Jadi min h bar kuadrat per 2m sebagai konstanta, A sebagai konstanta, dan E sebagai konstanta. Oke, kita akan menyelesaikan dari solusi yang pertama dulu, yaitu integral min E sampai E D kuadrat si X per DX kuadrat. Jadi, sama dengan kalau ini kita integralkan, menjadi D si X per DX, sehingga dengan batasnya min E sampai ke E. Jadi, di sini kita dapat tuliskan delta D si X per DX. Nah, selanjutnya untuk yang solusi kedua, di mana integral min E sampai E delta X si X DX. Nah, menjadi integral E sampai E delta X ini merupakan persamaan pada Visma 3, di mana untuk integral fungsi delta Dirac dia akan menjadi seperti ini, delta X min 0 dx, sehingga hasilnya X 0. Dan yang ketiga, untuk min E sampai E si X dx, jadi kita akan menggunakan pendekatan limit, di mana limit E mendekati 0, integral min E sampai E, si X dx, kita misalkan hasil integralnya adalah si X dengan batas min E sampai E, kita inputkan, dan kita melakukan pendekatan limit. Oke, nah hasilnya akan 0. Kenapa? Karena di sini E-nya tergantikan dengan 0, sehingga hasilnya 0. Oke, nah sehingga apabila kita masukkan, namun sebelum memasukkan kita ada beberapa solusi untuk memudahkan dalam memasukkan ke persamaan awal, di mana di sini ya, untuk kita memiliki fungsi si X. Kita memiliki fungsi si X untuk turunan pertama, jadi ini turunan si 1X ini. Nah, sehingga kan sama dengan D per DX, si 1X sama dengan D per DX AE pangkat KX. Sehingga ini kita turunkan hasilnya KAE pangkat KX. Nah, ketika X sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 0, kita inputkan KAE KX, jadi X yang kita masukkan 0, hasilnya menjadi KA pangkat kali 1. Kenapa kali 1? Karena E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Hasilnya KA. Nah, untuk turunan pertama untuk si 2X, nah hampir sama, namun di sini min KA AE pangkat min KX. Ketika saat X sama dengan 0, kita gantikan di sini X-nya itu sama dengan 0 menjadi min KA. Nah, selanjutnya kita akan mencari si 0 itu nilainya berapa sih? Nah, kita masukkan misal ke persamaan 1, si 1X sama dengan AE KX. Nah, X-nya kita sama dengan 0, jadi si 0 itu bernilai A. Kenapa A? Jadi A kali 1. E pangkat 0 sama dengan 1, sehingga A. Nah, sehingga tinggal kita masukkan ke persamaan awal nilai-nilainya. Jadi kan dari ini kita masukkan, hasilnya kan menjadi ini, min H bar kuadrat per 2M dikali delta D si X per DX min A si 0 sama dengan E kali 0. Nah, E kali 0 hasilnya 0, kita masukkan seperti ini, kita pindahkan ruas, kita pindah ruas menjadi seperti ini, dan selanjutnya kita inputkan. Nah, kita punya persamaan delta D si X per DX sama dengan min 2MA si 0 per H bar kuadrat. Nah, dari persamaan yang sebelumnya di sini tadi sudah kita selesaikan menjadi seperti ini. Jadi, delta itu kan tadi dari yang daerah positif. Jadi, X lebih dari 0 dikurangin X kurang dari 0. X lebih dari 0 hasilnya min KA.
dikurangin dengan KA, hasilnya min 2KA, sama dengan min 2 MA per H bar kuadrat si 0, di mana si 0 itu sama dengan A. Jadi kita inputkan A, sehingga ketemu K sama dengan MA per H bar kuadrat. Kenapa duanya hilang, A-nya hilang? Karena hilang dari ini. Oke. Nah, di mana apabila kita masukkan, di mana kita memiliki K persamaan awal, yaitu akar dari min 2ME per H bar kuadrat sama dengan MH H bar kuadrat, kita sama dengan kan, jadi kita selesaikan dari persamaan ini dan ketemu nilai E, di mana E sama dengan min MA kuadrat per 2H bar. Oke, selanjutnya adalah mencari nilai konstanta. Jadi, nilai konstanta A dengan normalisasi fungsi gelombang. Kita tahu apabila normalisasi itu, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi integral min tak hingga sampai tak hingga si X konjugat dikali si X dx sama dengan 1. Nah, karena tak dari persamaan awal, kita tidak ada nilai imajiner, jadi dapat kita simpulkan, kita dapat tulis min tak hingga sampai tak hingga, si X kuadrat dx sama dengan 1. Kita masukkan, kita jabarkan. Jadi dari min tak hingga sampai ke 0, itu untuk X kurang dari 0, dan 0 dari tak hingga untuk X lebih dari 0. Jadi kita masukkan masing-masing dari nilai C, di mana untuk X kurang dari 0 tadi adalah si 1X, dan X lebih dari 0 tadi adalah si 2X, sehingga kita masukkan menjadi ini persamaannya, min integral min tak hingga sampai ke 0, AE pangkat KX dikuadratkan DX, ditambah integral 0 sampai tak hingga AE pangkat min KX kuadrat DX sama dengan 1. Sehingga dapat dituliskan seperti ini, di mana kita nanti menemukan nilai dari A. Nah, ini dari tadi udah kita masukkan. Nah, di sini A itu sebagai konstanta, sehingga A di sini dan A di sini itu keluar, sehingga hasilnya seperti ini. Kita tuliskannya dan kita integralkan. Kita integralkan E pangkat 2KX itu integralnya sama dengan E pangkat 2KX per 2K dengan batas min tak hingga sampai ke 0, dan E pangkat min 2KX itu kalau kita integralkan sama dengan E pangkat min 2KX per min 2K dengan batas dari 0 sampai plus tak hingga. Sehingga apabila kita masukkan X-nya itu 0 dan min tak hingga, untuk yang sini dari tak hingga sampai dari tak hingga dikurangin 0, sehingga hasilnya akan seperti ini. A kuadrat per 2K ditambah A kuadrat. Jadi bersisa A kuadrat per 2K. Kenapa? Karena E pangkat 0 itu 1. Jadi kan bersisa ini. Sedangkan E pangkat minta hingga itu hasilnya 0. Jadi kan bersisa 1 per 2K. Jadi A kuadrat per 2K. Nah, untuk di sini kan juga minta hingga. Nah, minta hingga kan hasilnya 0. Di sini kan di sini itu kan E pangkat 0, karena dikali 0, jadi hasilnya 1. Di sini minus, jadi positif. Jadi A kuadrat per 2K. Nah, jadinya 2A kuadrat per 2K sama dengan 1, 2 saling menghilangkan. Hasilnya A kuadrat sama dengan K, atau dapat kita tuliskan A sama dengan akar K. Nah, setelah ketemu nilai dari konstanta atau nilai A, kita akan mencari X0. Nah, dalam mencari X0 ini, kita akan menggunakan probabilitas dari X kurang dari X0, di mana dia nilainya setengah seperti yang telah diketahui pada soal. Apabila kita gambarkan seperti ini, di mana di sini adalah daerah 1 atau daerah
Si1X untuk X kurang dari 0, dan di sini adalah daerah 2 atau Si2X, di mana X lebih dari 0. Nah, di sini itu dari grafik ini, itu memiliki beberapa syarat di mana min X kurang dari X0, X kurang dari X0, X lebih dari X0. Nah, karena pada soal diketahui bahwa probabilitas dengan nilai setengah adalah X kurang dari X0, sehingga kita akan mencari melalui ini. Dan apabila kita inputkan fungsi probabilitas X sama dengan min integral dari min tak hingga sampai tak hingga si konjugat X, si X dx, di mana kita dapat tuliskan menjadi si X kuadrat. Sehingga ini untuk P X kurang dari X0, di sini X mutlak, sehingga nilainya sama dengan setengah, dan sini kita masukkan, kita jabarkan, dari min tak hingga sampai tak hingga itu dapat kita tuliskan dari min X0 ke X0. Dan kita jabarkan sesuai untuk X kurang dari 0 dan X lebih dari 0, sehingga di sini dari min X sampai 0 AE KX kuadrat DX ditambah 0 dari X0 AE min KX kuadrat DX, di mana di sini untuk daerah X kurang dari 0 dan di sini adalah daerah untuk X lebih dari 0. Nah, selanjutnya karena A di sini sebagai konstanta dan dikuadratkan, maka dia akan keluar sama juga dengan yang ini, sehingga hasilnya seperti ini. Dan untuk E pangkat 2KX itu kita integralkan adalah 1/2 KE pangkat 2KX dengan batas min X0 sampai ke 0. Dan untuk yang sini, E pangkat min 2KX itu kita integralkan adalah 1/-2K E pangkat min 2KX dari 0 sampai X0. Nah, kita masukkan batas-batasnya masing-masing. Nah, pada ini dan ini itu polanya hampir sama, namun berbeda letak saja, sehingga kalau kita rubah yang bagian belakang kita samakan dengan ke depan, ini jadi posisinya ke depan ini ya, ini kan min jadinya positif dan ini min, jadi di sini. Nah, kenapa dia 1/2K saja? Karena di sini E pangkat 0, di mana E pangkat 0 sama dengan 1, sehingga seperti ini hasilnya. Sehingga dapat kita tuliskan 2 kali A kuadrat, dari salah satu ini kita tuliskan ke sini. Nah, jadi setengah sama dengan 2 saling menghilangkan ya, A kuadrat per K, 1 min E pangkat min 2 KX0, di mana dari yang telah kita tahu dari nilai A sebelumnya, atau nilai konstanta sebelumnya, yaitu K sama dengan A kuadrat, sehingga A kuadrat dapat kita tuliskan sebagai K. Jadi seperti ini, A kuadrat per A kuadrat saling menghilangkan, menjadi 1 min E pangkat min 2 KX0. Nah, pada sebelumnya kita pindah ruas terlebih dahulu, jadi E pangkat min 2 KX0 sama dengan 1 min setengah, 1 min setengah hasilnya setengah. Nah, dari fungsi E, fungsi eksponensial, itu sama dengan ini. Kita ketahui bahwa E log B sama dengan C, atau kita tuliskan bahwa E pangkat C sama dengan B. Nah, ketika E log itu hasilnya adalah ln, jadi ln B sama dengan C, sehingga ini dapat kita tuliskan ln setengah, ini kita ln-kan, ln setengah sama dengan min 2 KX0, ini kita ln-kan menjadi min 2 KX0. Kita lanjutkan, sehingga kita dapat mencari nilai X0, di mana X0 itu sama dengan 1/-2K ln setengah. Nah, dari ln setengah ini, dari fungsi logaritma, kita tahu bahwa ln 1/2 ini dapat kita tuliskan 1 min ln 2. Nah, lalu kita misal minusnya ini kita masukkan ke dalam, sehingga 1/2K sama dengan ln 2 min ln 1. Kita tahu bahwa ln 1 itu sama dengan 0. Jadi kan itu sama dengan E log log 1. Berarti berapa yang
pangkat berapa hasilnya 1, yaitu 0. Jadi kita tuliskan sama dengan 0, jadi tinggal ln 2, di mana X0 sama dengan 1/2K ln 2. Nah, selanjutnya kan kita tahu dari fungsi awal bahwa K sama dengan MA per H bar kuadrat, sehingga X0 di sini kita inputkan MA per H bar kuadrat, jadi X0 sama dengan H bar kuadrat per 2MA ln 2. Nah, dari sini ketemu dari X0. Jadi, X0 untuk probabilitas sama dengan setengah, di mana X kurang dari X0 atau X kurang dari 0. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.